Dalam memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pembangunan, di sini saya memilih satu permasalahan yang ada di Indonesia, yakni tentang kemiskinan. Definisi dari kemiskinan itu sendiri ialah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi seperti uang, makanan, atau tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Nah, dalam slide ketiga ini sudah saya sajikan tentang data kemiskinan ekstrim Indonesia pada bulan Maret 2023. Persentase kemiskinan ekstrim 2021 sampai 2022 telah tertera dalam tabel. Untuk penjelasannya, penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21 persen poin dari 9,57% pada September 2022. Kemiskinan ekstrim Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 1,12%, menurun sebesar 0,62 persen poin dibandingkan September 2022. Angka kemiskinan ekstrim dihitung BPS untuk keperluan pemerintah dan dilaporkan setelah rilis angka kemiskinan. Baik, pada slide keempat ini kita akan membahas tentang dampak kemiskinan. Yang pertama yakni tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan. Yang dimaksudkan di sini adalah kemiskinan dapat menghalangi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, membatasi peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta mengurangi kemungkinan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang kedua yakni tentang kesehatan yang memburuk. Yang dimaksudkan yaitu kemiskinan seringkali berhubungan dengan kesehatan yang buruk karena sulitnya mendapat akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, makanan bergizi, dan lingkungan yang sehat. Poin yang ketiga adalah ketidakstabilan tempat tinggal. Maksudnya, orang yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi ketidakstabilan tempat tinggal, termasuk kemungkinan tinggal di daerah yang tidak aman atau tidak layak huni. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi adalah kemiskinan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berkelanjutan bagi individu dan keluarga, dengan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kecenderungan untuk terperangkap dalam siklus kemiskinan. Yang kelima, penurunan kualitas hidup. Penurunan kualitas hidup itu sendiri ialah kemiskinan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan dengan membatasi akses terhadap barang dan layanan yang diperlukan untuk hidup yang layak. Yang keenam, ketidaksetaraan sosial. Dimaksudkan yakni orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi dengan kesulitan mendapatkan akses ke peluang dan sumber daya yang sama dengan orang lain yang lebih secara ekonomi. Ketujuh, tentang terganggunya perkembangan ekonomi, yakni kemiskinan dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara dengan mengurangi produktivitas tenaga kerja, meningkatkan biaya sosial, dan menghambat investasi dalam pendidikan dan infrastruktur. Pada poin kelima ini membahas tentang solusi kemiskinan. Yang pertama ada pendidikan yang berkualitas, yakni investasi dalam pendidikan yang berkualitas dapat membantu memutus siklus kemiskinan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap kesempatan pendidikan yang setara bagi semua orang. Yang kedua, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Nah, yang di sini dimaksudkan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dapat membantu mengurangi beban kesehatan yang ditanggung oleh individu yang hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga yakni ada perlindungan sosial. Yang dimaksudkan ialah program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, program jaminan sosial, dan sistem jaring pengaman sosial dapat memberikan bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang terpinggirkan secara ekonomi. Poin yang keempat yakni pemberdayaan perempuan. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan secara signifikan, karena perempuan seringkali menjadi korban kemiskinan yang lebih tinggi. Untuk poin yang terakhir, yakni kebijakan inklusif.
Kebijakan inklusif yakni pembentukan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi individu yang hidup dalam kemiskinan diakomodasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tentang masalah kemiskinan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.